Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Hadi, lanjutkan kembali. Ini nanti kita akan membuat video lanjutan dari video sebelumnya. Jadi kemarin kita kan sudah mempersiapkan informasi data toko laris terus. Yang kemarin sudah kita masukkan beberapa informasi perusahaan, diantaranya alamat, terus nomor NPWP dan lain sebagainya. Habis ini kita video selanjutnya memasukkan daftar akun. Nah, daftar akun ini yang harus kalian perhatikan adalah bahwa proses penginputan daftar akun ini kalian harus bisa mengklasifikasikan akun-akun, mulai dari utang, aset, modal, pendapatan, beban lain-lain, pendapatan lain-lain. Langsung aja biar tidak lama-lama kita masukkan. Saya share screen di video tutorialnya. Kalian buka Accurate versi 5 dengan klik 2 kali. Kemarin kan sudah kita buat data perusahaannya, mulai seterusnya disimpan di penyimpanan yang kalian mudah untuk mencarinya. Kemarin saya simpan di materi kelas 12. Jadi yang kiranya kalian ingat, kalian simpan di mana. Nah, ini kita buka, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai filenya terbuka. Nah, file ini kalian harus buka Accurate-nya dulu, baru kalian cari filenya. Jangan langsung diklik 2 kali filenya. Kalau diklik 2 kali, kamu nggak akan bisa membuka database Accurate-nya yang sudah kalian praktekkan. Pokoknya intinya kalian harus tahu posisi file itu ada di mana. Kalau kalian buka kembali, di sini ada semacam ya pemberitahuan bahwa Accurate begini, program Accurate-nya. Kamu pilih persiapan, ikuti kursornya, kemudian ke persiapan singkat, kita masuk lagi ke persiapan yang kemarin. Ya, awal pilih Indonesia, klik persiapan mahir. Kemudian kita sudah menginputkan mata uang, kita sudah menginputkan juga informasi perusahaan. Kemudian ini kemarin sepertinya sudah saya hapus ya. Kita hapus saja, kecuali nanti open balance sama retained earning. Karena dua akun ini sebagai akun penyeimbang. Artinya akun penyeimbang itu untuk menyeimbangkan antara kredit dan debit. Agar nanti hasilnya sama atau seimbang. Retained earning-nya kita ganti dengan bahasa Indonesia laba ditahan. Jadi laba ditahan, kita mau menambahkan akun, kalian buka yang kemarin di fotokopi ya. Di fotokopi kalian buka. Ini kita mulai ke akun awal. Ada kas bank. Kas bank akunnya 1000. Akunnya kas dan bank. Ini saya mencontohkan kita menginput secara manual. Nanti juga saya akan share, akan buatin video secara bagaimana caranya menginput akun, menginput daftar pelanggan. Kalau kita prosesnya mengimport. Mengimport itu ada data yang harus kita persiapkan, nanti secara otomatis data itu akan terbentuk di Accurate-nya. Ini kita menginputkan secara manual dulu. Bagian akun tidak ada bagian akunnya. Saldo awalnya kita nggak perlu inputkan dulu karena ngikutin akun anaknya atau rinciannya. Berikutnya 1000.01 tipenya akun kas.
Kemudian kas kecil, kita masukkan semuanya aja. IDR, bagian akun dari kas bank. Kita masukin saldo awalnya 2 juta. Berikutnya, kas besar. Kas besar, nominalnya nggak ada. Bagian akun dari kas dan bank. Berikutnya, ada Bank Mandiri. Mandiri IDR, bagian akun dari kas dan bank. Kenapa bagian akun dari kas bank? Karena rincian dari kas kecil sampai dengan deposito itu adalah bagian dari kas dan bank. Makanya kas dan bank ini, kas atau bank yang dan bank yang pertama itu kita anggap sebagai akun induk. Bank Mandiri IDR 537. Berikutnya, kemudian Bank BCA, bagian akun kas dan bank 375. Berikutnya Bank BRI, Rp49.875 juta. Kemudian deposito. Deposito akunnya 1001. Dia juga bagian kas dan bank. Deposito. Dan bank saldo awalnya 1.200.000. Berikutnya kita ke piutang. Akun piutang 11. Namanya piutang. Piutang berikutnya. Kemudian ada akun piutang lagi 11.01. Nama piutang usaha. Akun piutang. Nah, ini kita nggak bisa memasukkan 2.950.000 akun piutangnya karena nanti kita akan memasukkan di daftar pelanggan. Begitupun dengan utang, kita harus memasukkan daftar supplier. Klik yes tadi bahwa akun piutang ini menjadi akun induk. Ada uang muka pembelian. Kemudian dari piutang, ya, akun dari piutang ya. Berikutnya, kemudian kita masuk ke persediaan. Oh ya, saya coba buka
soalnya. Jadi saya masukin akunnya berdasarkan contoh soal. Jadi yang ini. Nah, kayak ini. Ini kita masukin tuh di sini. Di sini saya masukin. Oke. Dan seterusnya seri kedua persediaan barang dagang. Ini juga sama, persediaan barang dagang itu kita masukin saldo awalnya 346.700. Berikutnya Anda harus mengisi saldo awal mulai saldo awal barang. Ya. Kemudian barang terkirim masuk ke tipe persediaan karena barang terkirim itu akan mempengaruhi jumlah dari persediaan. Nah, makanya tipenya masuk ke tipe akun persediaan. Dia juga nggak bagian akun dari persediaan. Nah, dia berdiri sendiri. Jadi nggak usah dimasukin bagian akun darinya, nggak usah. Bagian terkirim. Kemudian perlengkapan. 13.300. Tipe perlengkapan berarti aktiva lancar lainnya. Karena perlengkapan itu masuk ke aset lancar atau aktiva lancar. Saldo awalnya nggak ada, berarti berikutnya aktiva lancar lain juga, aktiva lancar lainnya masuk ke 1.400, namanya PPN masukan. Berikutnya PPN lebih bayar. Berikutnya terus kita masukkan aset aktiva tetap 1.700, namanya aset kenapa kita nggak bisa masukin, nanti kita masukin di tipe aset tetapnya di video selanjutnya. Ini kita buatin akun aja sementara. Yang nominalnya kita skip dulu. Kita buatin akun dulu. Aset tetap itu meliputi ada ini. Nah, bagian akun dari aset tetap. Kemudian lanjut ke gedung. Tetap. Terus tanah gedung kendaraan. Lanjut. Aktiva tetap. Inventaris. Loh, peralatan. Dan akun dari aset tetap. Berikutnya nama inventaris kantor. Dia juga bagian aset tetap. Dilanjut. Terus 17 ya akumulasi penyusutan 17 10
1710 ini akunnya akumulasi penyusutan, akumulasi depresiasi, akumulasi depresiasi fix aset. Berikutnya akumulasi penyusutan lagi, tapi berbeda. 10 yang tadi itu jadi akun induknya di breakdown ke masing-masing akumulasi dari aset tetapnya, yaitu akumulasi penyusutan gedung. Saya copy biar cepat nanti. Bagian akun dari akumulasi depresiasi fixed asset. Terus tapi masih tipe akunnya masih tetap akumulasi penyusutan. Tapi dia berinduk ke akumulasi depresiasi fixed asset karena dia bagian dari akumulasi fixed asset atau akumulasi di penyusutan aset tetap. Kemudian penyusutan untuk kendaraan sama seperti tadi. Kemudian kendaraan peralatan. Aset. Nah, ini kalau kecepatan ya nanti dibalikin lagi di durasi yang sebelumnya ya. Saya lanjut lagi ke akumulasi penyusutan inventaris kantor. Inventaris kantor. Dia akumulasi juga bagian akun dari akumulasi depresiasi fixed asset juga dia. Berikutnya kita masuk ke akun hutang. Akun hutang berarti 2000. Wah, 2000 namanya hutang. Hutang mata uang enggak, ini enggak. Lanjut berikutnya ini juga kita masukin akun hutang juga 2001 namanya hutang usaha IDR, hutang usaha IDR. Usaha IDR. Ini nggak bisa dimasukin nominal, karena nanti kita akan masukinnya di daftar supplier, daftar suppliernya atau daftar pemasoknya. Nanti akan ke input di 2.050 itu tadi secara total keseluruhan. Jadi akun hutang usaha IDR ini bagian dari akun hutang. Kemudian kita berikutnya dalam perintah untuk menjadi akun induk nomor 2000 akan otomatis oke, di yes saja. Ini masih bagian akun hutang. Uang muka penjualan. Bagian akun dari hutang. Uang muka penjualan. Berikutnya. Kemudian lanjut lagi. 2100. Ini PPN keluaran. Dia tidak bagian akun dari hutang karena PPN keluaran itu tersendiri. Jadi jangan diklik bagian akun. Nanti kalau
kalian klik bagian akun, nanti masuknya ke bagian akun dari akun hutang. Padahal PPN Keluaran ini akun tersendiri, tapi masih dalam lingkup tipe akun hutang. Akun hutang 2.200, hutang pembelian belum ditagih. Akun hutang masih tipe akun hutang. PPN kurang bayar. Berikutnya konten 2.400. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini berarti masuk ke akun tipe hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang. Nah, kita bisa memasukkan saldo awalnya. Kalau masih tipe akun hutang itu nggak bisa kita masukkan karena kita harus masukkan di daftar pemasok dulu. Nah, hutang jangka panjang kita masukkan. Berapa ini? 400. Oh, PPN kurang bayar tadi juga ada ya. Hutang jangka panjang 1.500.000. Sebentar, PPN sebentar, saya cek di PPN. PPN tadi PPN kurang bayar. PPN kurang bayar. PPN kurang bayar. Diubah. Karena kita belum masukin PPN kurang bayar, berarti masuk ke ini hutang lancar lainnya. Biar kita bisa memasukkan nominalnya. Nah, nominalnya 420. Oke. Terus kemudian tadi PPN hutang jangka panjang, terus modal. Modal ini berarti tipe akunnya ekuitas. 3.000. Loh. Wah, hutang jangka. Oh, Pak Haji salah. Sebentar. Ini modalnya. Ini saya masukin salah ini. Yang 1.500.000 ini ternyata mudah. Kita perbaiki dulu. Tadi ternyata PPN kurang bayarnya 0, nggak ada. PPN kurang bayar. Nggak ada nominalnya ini. Kita hapus nominalnya. Terus oke. Terus yang hutang jangka panjang ini 420 juta. Bukan 1 miliar. 1 miliar ini 1.500.000 juta ini modalnya. Oke. Nah, kita tambahkan akun lagi, kita sudah ke modal tadi. Masuk ke
masih ke modal, tipe akun modal 3.100. Pengambilan modal. Di akun tersendiri, lanjut. Kemudian laba ditahan. Laba ditahan sudah kita buatin tadi retained earning-nya. Kita cek dulu. Laba ditahan. Kita samakan laba ditahan ini 2001 laba ditahan, saldo awalnya 1,821,616,667. Berikutnya laba ditahan sudah. Sekarang kita ke tipe nggak bisa. Sebentar. Pendapatan. Nomor akunnya 4.000. Pendapatan. Berikutnya pendapatan 4.001. Penjualan. Dia bagian akun dari pendapatan. Penjualan. Berikutnya dia pendapatan, namanya pendapatan jasa. Bagian akun dari pendapatan. Ini nggak ada nominalnya, saldo awalnya. Kita lanjut aja langsung. Kita buatin nama akun-akunnya aja. Retur penjualan. Terus berikutnya ini tinggal menyesuaikan aja kalian, menyesuaikan yang di contoh kasusnya. Bagian akun dari pendapatan. Berikutnya kita ke harga pokok. Harga jualan. Berikutnya kemudian kita masuk ke beban lain. Beban 6.000. Namanya beban pemasaran umum dan administrasi. Ini jadi bagian induk ini. Nah, diperhatikan ini jadi induk. Oh ya, nanti yang 600 ini
jadi akun deskripsinya. Beban ADM berikutnya masih di tipe beban. Masih di tipe beban. 1100. Beban pemasaran. Ini durasinya lumayan banyak ini karena kita akunnya banyak. Nah, nanti kita bisa mempercepat di mengimport akun di video selanjutnya. Paling enggak kita tahu kategori dari masing-masing ini apa namanya, masing-masing akun. Pemasaran. Berikutnya masih tipe akun beban. Iklan. Beban bensin, parkir, tol kendaraan. P6199. Ini artinya kalau ada bebannya banyak ya dimasukin aja beban-bebannya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Misalkan ada beban bayar wifi, bayar telepon, listrik, dan lain sebagainya, tinggal masukin aja. Tapi masih dalam tipe akun beban. Baterainya. Beban pemasaran lainnya. Kita lanjut lagi. Beban administrasi umum. Administrasi. Gaji karyawan dan tunjangan. Ini bagian dari akun beban gaji dan lembur. Ini bagian akun dari beban gaji karyawan dan tunjangan. Berikutnya, kemudian ada beban tunjangan kesehatan. Sesuaikan ya, tolong diperhatikan nomor akunnya. Kesehatan. Juga bagian gaji karyawan dan tunjangan. Terus beban THR. Bagian akun dari beban enggak ada beban
gaji dan tunjangan. Nggak ada. Nanti di ini kolom tidak boleh kosong. Dicentang dulu. Nanti kita perbaiki. Gaji karyawan dan tunjangan beban. Gaji. Harusnya ini masuk gaji karyawan dan tunjangan akun induknya. Sebentar. Dua. Kali ini bisa kan? Ini kok nggak bisa? Oh, ada di bawah nih. Kayaknya berikutnya bebannya banyak. 203 utility ADM sewa dan lain-lain. Berikutnya dan oh dia bagian akunnya ada nih. Diperhatikan ya bagian akunnya. Beban listrik, PAM, dan telepon. Berikutnya lengkap kantor. Kantor bagian akun berikutnya kalau kecepatan di ini ya di slow ada tuh di apa namanya di pengaturan yang di YouTube itu ada slow motionnya ditambahkan. Beban 0399. Terus beban penyusutan ini banyak. Kemudian ada beban penyusutan gedung. Dia bagian akun dari ini. Bagian akun dari penyusutan dan amortisasi. Kendaraan juga amortisasi
Kemudian yang beban penyusutan peralatan. Beban penyusutan inventaris kantor. Berikutnya, pendapatan di luar usaha. Ini masuk pendapatan lain. Tujuh 100. Nah, pendapatan bunga deposito. Bagian akun dari pendapatan lain di luar usaha. Maksudnya 99 itu kalau ada yang di luar ini bisa ditambahkan lagi. Tinggal beban di luar usaha. Tujuh dua. Berikutnya beban bunga pinjaman lainnya. Dia bagian akun dari beban luar di usaha. Administrasi bank. Terus beban lain. Oke. Jadi itu persiapan kita dalam menginput akun-akun. Nanti kalau ada kesalahan dari dalam proses penginputan akun, tolong bisa diingatkan di komen atau nanti di petunjuknya mungkin ada tipe akun atau belum ke input, tolong dikoreksi bareng-bareng. Terima kasih. Video selanjutnya nanti kita akan menginput daftar pelanggan dan daftar pemasok. Kita lanjut. Ini akun default mata uangnya kita masukkan.
pembayaran di muka, berarti uang muka penjualan, uang muka pembelian, diskon, potongan penjualan, ini dimasukkan laba rugi terrealisir dan tak terrealisir, dimasukkan ke beban lain-lain aja. Lain-lain. Lanjut. Ini nanti akan saya tambahkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.